Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali ya kita masih bisa bertemu pada hari Minggu ini. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Nah adik-adik, tadi sudah mengikuti ibadah online kan? Sekarang Karya mau membawakan firman Tuhan untuk adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Selamat pagi Bapak. Terima kasih karena Kau telah menyertai kami sehingga kami dapat ibadah online dan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menyimak firman Tuhan dengan baik dan dapat menerapkannya pada kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, amin. Topik cerita kita pada minggu ini adalah Ajarku Mendengarkan, yang diambil dari Amsal 8 ayat 32 sampai dengan 34. Diambil dulu Alkitabnya adik-adik. Sudah diambil, lalu dicari. Sudah dapat? Lalu baca ya adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang pernah menjadi ketua kelas? Wah, hebat ya. Menjadi ketua kelas itu tidak mudah ya adik-adik. Ketua kelas atau pemimpin haruslah bijak dan dipenuhi oleh hikmat. Apa sih hikmat itu adik-adik? Dan bagaimana mendapatkannya? Ada yang tahu? Ya, sebelum dijawab, kita simak dulu cerita anak Raja Daud, yaitu Raja Salomo. Yuk kita simak. Raja Salomo yang bijaksana. Raja Daud telah memimpin rakyat Israel selama 40 tahun. Menjelang kematiannya, ia memanggil anaknya Salomo dan memberikan tahta raja kepada Salomo. Tentu saja itu bukanlah suatu hal yang mudah bagi Salomo yang masih muda. Tetapi Raja Daud mengingatkan Salomo bahwa ia tidak perlu takut karena Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Raja Daud pun memberikan anaknya sebuah nasihat. Katanya, "Banyak hal yang harus kamu lakukan saat menjadi raja, anakku. Tapi ingatlah untuk selalu berjalan dalam rencana Tuhan dan mengikuti segala perintahnya." Setelah Raja Daud memberikan tahta kerajaan kepada Salomo, Salomo pun diangkat menjadi raja rakyat Israel. Pada suatu malam, datanglah Allah di hadapan Raja Salomo. Allah berkata, "Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu?" Salomo pun menjawab, "Allahku, aku masih muda dan belum tahu caranya memerintah. Maka kiranya Engkau memberi hikmat untuk memerintah kerajaan dengan cara yang benar." Allah senang dengan apa yang dikatakan oleh Salomo. Maka Allah berkata, "Karena engkau telah meminta hikmat dan bukan kekayaan atau umur panjang, maka aku akan memberikan hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Dan aku akan memberikan kepadamu kekayaan serta kemuliaan." Tidak lama setelah itu, datanglah dua wanita kepada Raja Salomo. Seorang dari keduanya menjelaskan, "Raja, wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama. Aku melahirkan anak laki-laki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan anak laki-laki. Lalu pada suatu malam bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tertidur,
ia menaruh anaknya yang sudah mati di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu itu bukan anakku. Lalu wanita kedua mengatakan, "Tidak, Raja, anak yang mati itu bukanlah anakku, melainkan anaknya." Wanita pertama pun mengatakan lagi, "Tidak, anak yang mati itu kau yang punya, dan yang hidup itu aku yang punya." Begitulah keduanya bertengkar. Melihat dan mendengar hal itu, Raja Salomo berkata kepada prajurit, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke hadapan raja. Lalu Raja Salomo berkata, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah kepada yang lain." Wanita pertama pun berkata kepada Raja Salomo, "Ya, itu adil. Itu berarti anak itu tidak akan menjadi milikku atau miliknya." Sedangkan wanita kedua berlutut kepada raja dan berteriak, "Jangan! Jangan bunuh anak itu, Raja. Lebih baik berikan anak itu kepadanya." Saat itulah raja tahu mana wanita yang merupakan ibu sang bayi. Lalu Raja Salomo berkata, "Jangan penggal anak itu. Berikanlah anak itu kepada wanita yang kedua. Ialah ibunya yang sebenarnya. Karena ia sangat mencintai anaknya, sampai-sampai ia rela memberikan anaknya kepada orang lain agar anak itu tidak dibunuh." Ketika rakyat Israel mendengar keputusan Raja Salomo, maka takutlah mereka kepadanya, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melihat keadilan. Adik-adik, dari cerita tadi kita bisa tahu ya bahwa Raja Salomo dipenuhi hikmat. Dari mana ya hikmat itu berasal? Benar, dari Tuhan Yesus. Saat Raja Salomo ditanya apa yang ia inginkan, Raja Salomo tidak menjawab kekayaan atau umur panjang, melainkan hikmat untuk memimpin rakyat Israel dengan baik. Walaupun Raja Salomo masih muda, ia selalu mendengar nasihat dan didikan orang tuanya, yaitu Raja Daud. Adik-adik sekolah minggu, walaupun masih muda, kalian juga harus selalu belajar dan senang mendengar nasihat orang tua ya, serta melaksanakannya. Adik-adik, banyak hal positif loh yang kita dapat rasakan bila kita mendengarkan nasihat dan didikan. Yang pertama, kita akan berbahagia. Bukan kebahagiaan yang sementara, melainkan kebahagiaan yang sejati, yaitu merasakan kedamaian. Yang kedua, menjadi bijak. Bijaksana berarti kita memiliki hikmat dari Tuhan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, kita akan mendapatkan hidup. Maksudnya apa sih Kak mendapatkan hidup? Adik-adik akan memiliki banyak berkat dalam kehidupan, mempunyai masa depan yang cerah dan penuh harapan. Yang keempat, tidak akan rugi. Kita tidak akan dirugikan dalam hal waktu. Waktu tidak akan terbuang sia-sia kalau kita mendengarkan didikan. Bagaimana caranya agar selalu dipimpin oleh hikmat? Dalam Alkitab, Amsal 9 ayat 10 yang berbunyi, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian." Kita harus takut dan mengenal Tuhan adik-adik. Caranya dengan apa? Ya, benar. Dengan rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan.
Hikmat juga didapat dari mendengar nasihat orang tua. Jika orang tua sedang menasihati adik-adik, adik-adik harus mendengarkan dan melakukannya ya. Begitu juga di sekolah. Saat belajar online, adik-adik harus mau mendengarkan didikan guru dan juga merespon dengan baik apa yang dikatakan oleh guru di sekolah. Saat sekolah minggu juga adik-adik, kita sudah diberi telinga untuk mendengar. Itu merupakan salah satu berkat Tuhan loh. Ada baiknya untuk mendengar nasihat dan didikan kakak abang sekolah minggu juga. Karena didikan dari guru sekolah minggu itu seturut dengan kehendak Allah. Kita sudah sampai di akhir pembahasan cerita. Sekarang kakak mau mengambil kesimpulan. Yang pertama, hikmat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, hikmat diperoleh dari mendengar didikan atau nasihat. Yang ketiga, kita harus mau mendengarkan nasihat serta didikan orang tua, guru, dan kakak abang sekolah minggu. Adik-adik, kita punya ayat hafalan nih minggu ini, yaitu dari Kolose 3 ayat 30 yang berbunyi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Ayat hafalannya divideokan lalu dikirim ke WA grup masing-masing ya. Sekarang mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ikuti doa kakak dalam hati. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu tentang Raja Salomo yang bijaksana dan penuh hikmat. Ya Tuhan, tolong bantu kami supaya kami selalu mendengar nasihat orang tua, guru, serta kakak abang sekolah minggu. Ya Tuhan, lindungilah kami dari wabah penyakit COVID-19. Lindungilah keluarga, guru, serta kakak abang sekolah minggu, serta teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada salam dari kakak sekolah minggu kelas 4, 5, dan 6. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!